Halo semuanya, kembali bersama Lungkomas. Sekarang di sini ya, ruangannya pindah ya. Kemarin di sana, sekarang di sini. Kali ini saya mau membahas masalah ini ya, saluran. Kalau kemarin kan ruangan, alur produksi. Nah, misalnya pintu masuk karyawan dan barang itu harus beda. Misalnya tepung masuk kemana, nah, kemarin sudah dibahas. Nah, sekarang saya mau memberi info kepada kalian semua yang mau mengurus izin edar ke makanan kemasan. Ini yang tak pakai contoh, yaitu makanan beku, bakso atau cilok ataupun nugget ya, pokoknya olahan daging. Nah, di sini yang tak pakai contoh yaitu Lungkomas ya. Jadi alurnya kemarin sudah dibahas. Sekarang mau membahas saluran air, got, kalen. Itu di dalam dulu. Pertama yaitu tempat cuci. Nah, jadi tempat cuci alat-alat di dalam itu ya, itu harus ada ruangan sendiri. Kemarin sudah tak kasih gambaran sedikit di ruangan yang kosong itu. Di sana harus khusus ya untuk mencuci alat-alatnya itu setelah dipakai, ditaruh di mana harus tidak boleh keluar dari ruangan. Nah, terus salurannya itu ya, itu harus ada pengamannya. Jadi sebelum air masuk ke saluran itu di sana harus ada pengamannya supaya gotnya tidak buntu, tidak gampang buntu. Karena produsen olahan olahan daging itu ya, gotnya gampang buntu. Karena apa? Mengandung lemak ya. Nah, untuk pengaman itu untuk mencegah masuknya seperti plastik ataupun apa kayak yang bisa menghambat saluran nantinya ya. Itu harus diperhatikan di sana. Terus berikutnya tempat sampah ya. Tempat sampah di dalam itu ya, tempat sampah di dalam aja. Jadi tempat sampah di sana disiapin merah biru. Nah, misalnya yang merah untuk plastik, yang biru untuk misalnya apa, ada sisa-sisa tulang ataupun sisa daging yang bisa untuk yang cepat busuk. Nanti mungkin ada yang mengambil kayak dipakai pakan ternak atau apa ya. Itu jadi yang mudah hancur itu dipisah dengan yang tidak bisa hancur seperti plastik itu harus dipisah. Jadi warna merah dan biru ataupun hijau atau kuning ya, itu kalau di sini di Lungkomas disiapin merah dan biru. Nah, itu di dalamnya dikasih plastik tempat sampah. Jadi nanti tinggal ngangkat bluk gitu ya. Dan saluran got ini ke depan misalnya dari karena urgent, karena penting ya. Karena ini ada hubungannya dengan lingkungan sekitar dan lingkungan ikan ya, lingkungannya hewan yang di air ini loh, supaya tidak tercemari ya. Jadi limbah kita itu supaya tidak mencemari. Walaupun ini olahan makanan, tapi ya siapa tahu nanti mencemari kan, nggak tahu ya. Nah, ini harus ada salurannya. Bikin saluran ini harus ada bak kontrol ya. Dari belakang itu harus ada bak kontrolnya, kotak itu ya, kotak. Nah, jadi di belakang sudah dikasih saringan, di bak kontrol nanti juga dikasih saringan supaya gampang kalau buntu ada lemak mengendap itu biar gampang di sana berhentinya ya. Ini harus ada bak kontrolnya sebelum masuk ke tempat penjernih. Nah, dan lubang got saluran ini ya minimal 30 cm ya. 30 cm persegi ya. Jadi 30 cm persegi itu untuk menghindari jika ada lemak yang mengendap. Biasanya got ya, untuk olahan seperti ini dia akan mengecil lama-lama. Mengecil begini. Ini karena apa? Lemak mengendap di sekitarnya. Karena ada air panas, lemak di situ berhenti ya. Itu jadi 30 cm itu sudah cukupan lah ya. Itu kalau di Lungkomas begitu, dipakai begitu ya. Nah, berikutnya setelah bak kontrol pertama ini bak kontrol ini ya kira-kira ya pokoknya pakai ngontrol ngambil kotoran ya. Jadi sebelum
Ini nggak kelihatan ya, buat. Nah, ini di sini ini kan bak kontrol, dibuka tutup ya, dibuka tutup. Nah, ini keluar di sini, ini sebelum keluar di sini ini dikasih saringan. Nah, ini sebelum masuk di sini tadi kan di sini sudah dikasih saringan. Nah, masuk ke sini ini kan ini jadi bak kontrol ini misalnya ada saluran dari sini, ada dari sini gitu ya. Terus ini sebelum masuk keluar lagi ke sini ini harus dikasih saringan juga biar mudah nantinya. Nah, ini masuk ke sini, ini ada ini bukan bak kontrol ini ya. Ini penjernih. Nah, di lubang pertama ini dalamnya ya pakailah 1,5 meter. Dalam 1,5 meter, pokoknya lubang sumur itu ya. Dalam 1,5 meter kalau bisa. Terus lebarnya kira-kira diameternya ya 80-an lah. 80 kayaknya sudah cukup, apa 60 pokoknya gitu ya, antara 60-80 lah itu. Jadi di sini ya, di sini ini di pertama ini kasih hijau. Di pertama ini dikasih hijau penyaringannya, daripada nanti disuruh beli mesin untuk penjernih air itu mahal. Untuk UMKM industri rumahan itu kan ya juga berat kan ya. Nah, di sini ini dikasih hijau pertama ini ya. Jadi air masuk. Nah, ini pipanya masuk ke sini, sebelum masuk ke sini ini di sini dikasih pipa, kalau bisa di ujungnya ya dibelokin itu loh. Dikasih L, dibelokin. Lah nanti pipa yang di sini, sambungan yang di sini ini, sambungan mau keluar dari lubang pertama ini juga dikasih L dari sebelah. Jadi bisa muter gini ya. Jadi nggak langsung. Jadi nanti kotorannya berhenti di hijau sini. Nah, itu fungsinya hijau. Terus masuk ke lubang kedua. Nah, ini sama. Dalamnya sama, lebarnya sama. Nah, di lubang kedua ini kasih batu kapur ya. Ini kasih batu kapur, sama, caranya sama, airnya dibelokin pakai L itu, L pralon itu ya. Dibelokin. Dari sini nanti juga dibelokin, sebelum keluar dibelokin juga. Nah, dari lubang kedua ini lubang pertama hijau, lubang kedua batu kapur, lubang ketiga ini arang ya. Nah, arang, terus udah keluar ke saluran air, ke got, udah ke umum ya, ke sungai bisa. Nah, ini air ini keluarnya sudah jernih. Dan ini yang pertama ini yang sering membersihkan biasanya. Di sini masih ada lemak-lemak gitu ya yang pertama ini. Nih. Yang di pertama biasanya ada kotoran apa, lemak ataupun apa, biasanya di situ dia berhenti. Ya, di sini. Jadi ini ya. Ini kontrol pertama, ini untuk bak kontrol pertama untuk ngontrol got. Nah, ada saringannya. Masuk ke sini, di sini ada hijau, di sini ada batu kapur di kedua ya. Di ketiga arang, sudah keluar airnya jernih. Jadi juga jernih, juga tidak bau, juga tidak sungkan dengan tetangga. Jadi terus untuk saluran airnya itu kalau bisa halus ya. Kalau bisa di semen halus, atau mungkin kalau enggak di keramik kalau bisa. Pokoknya halus, jangan sampai gerocel nanti ada kotor-kotoran yang nyantol di situ ya. Kalau bisa halus. Ini penting banget ini dalam pengurusan izin edar. Banyak, nanti masih banyak seperti ini. Ini tempat cuci tangan ya. Tempat ini harus ada ini sabun, harus ada ini pengering. Ya, misalnya kalau perusahaan besar ya ini pengeringnya yang jos gitu ya. Kalau ini enggak, pakai lap. Terus ini himbauan ini harus. Ini himbauan ini harus. Ini juga. Ini ditanyakan, kurang satu aja nanti malah mengulangi sampai berbulan-bulan nunggunya. Ya. Jadi harus dilengkapi sekalian. Nanti tak bahas nanti aja ya. Nah, sekarang bahas itu aja, saluran air tadi ya. Saluran air, jadi ya gitu ya. Udah paham belum tadi ya? Pertama
kasih kontrol. Bak kontrol ini kontrol di saluran got yang keluar dari area ruangan produksi. Nah, di luar. Paham? Nah, terus ini dikasih saringan supaya misalnya ada kotoran sudah berhenti ini. Untuk antisipasi jangan sampai banyak-banyak di sini. Jangan sampai di saluran yang ini nanti dia menyumpal di situ ya, membuat buntu. Nah, yang ini yang tak bilang 30 cm persegi itu yang ini. Dari ke belakang ke bak kontrol ini, terus dari bak kontrol ke lubang pembersih ini. Ini 30 cm ya ruangan kontrolnya, dan ini harus halus. Kalau bisa di keramik lantainya saluran itu, lantai dan pinggirannya itu ya. Itu di keramik biar halus, biar kalau ada kotoran langsung licin cus gitu loh ya. Ya, itu jangan merata ya, harus lebih rendah gitu. Nanti tukangnya kan pintar sendiri. Tukangnya bisa nanti pokoknya ngomong gitu ya. Nah, di kotak pertama ini ya, di kotak pertama ini yang tadi itu ya. Ini kotak pembersih, ini hijau. Kotak kedua batu kapur, kotak ketiga arang. Keluar airnya jernih, nggak bau, udah lolos. Ini hubungannya ada dengan HO ya, izin lingkungan, kesehatan lingkungan. Makanya itu juga harus diperhatikan. Di dalam, kalau kemarin tuh ya, di dalam itu loker kerja itu semua, misalnya karyawan datang masuk ke loker umum itu ya, dia naruh helm, kayak naruh dompet, naruh cincin, naruh kalung di situ. Kemudian masuk ke loker kerja, ganti pakaian kerja, misalnya pakai sarung tangan, pakai tutup mulut, pakai celemek, pakai tutup rambut, terus masuk ke ruang kerja. Itu ya, di sana tinggal menempati tempatnya masing-masing di mana dia kerja. Jadi masuk ruang kerja itu juga harus tak bahas nanti itu ya, tak bahas nanti aja. Sekarang ini dulu biar tidak bingung ya. Saluran air nomor penting juga ini. Nomor penting juga ya. Jadi dalam pengurusan izin itu ribetnya di awal, di persiapan. Di persiapan tuh harus banyak, itu izin MD. Kalau izin PIRT tidak begitu. Kalau izin MD, apalagi olahan daging yang ada unsurnya daging, telur, susu, keju, ikan laut, ketat. Karena ini ada hubungannya dengan keamanan pangan setelah di konsumen ya, seperti itu. Jadi harus ketat banget. Ya, seperti itu sebenarnya ya, memang perlu kita dukung. Dan UMKM atau industri rumahan ini yang mau berminat untuk mengembangkan usahanya, sampai misalnya kepingin aku kepingin kirim kemana, misalnya kan sekarang era digitalisasi ya, jadi bikin toko online, nanti ada yang pesen orang mana, Papua, Sumatera, Kalimantan, itu kan nggak masalah bisa jual di sana ya, karena kita sudah mempunyai izin edar. Nah itu, kalau yang cuman kepingin aku jualan gini aja lah, ya terserah lah ya, itu yang penting dipikirkan kesehatannya saja. Kalau yang mau mengembangkan seperti itu, uruslah izin MD ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat ya untuk saluran airnya ini. Semoga bisa paham. Kalau kalau belum paham, ulangi videonya. Halo, sampai jumpa. Cilok crispy siap disantap. Oke teman-teman, sampai jumpa. Aku pengen mangan bakso, rasane enak tenan. Aku pengen mangan bakso, rasane enak tenan.
aku pengen mangan bakso, rasane enak tenan. Aku pengen mangan bakso, rasane enak tenan. Aku pengen mangan bakso, rasane enak tenan. Aku pengen mangan bakso, rasane enak tenan.